Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pertemuan yang ke-6, yang sebetulnya kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita masih matrikulasi dengan pembahasan zat adiktif dan psikotropika. Jadi kemarin sudah, atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu ya, zat adiktif dan psikotropika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan zat adiktif pada psikotropika ini, yaitu diantaranya pengertian zat adiktif, kemudian jenis zat adiktif, kemudian mengenal beberapa zat adiktif, baik yang bukan narkotik dan psikotropika, yang termasuk zat adiktif narkotika, dan psikotropika. Kita sudah membahas juga penggunaan zat adiktif dan psikotropika dalam bidang kesehatan. Masih ada beberapa yang akan kita bahas, diantaranya dampak penggunaan zat adiktif, kemudian ciri-ciri fisik dan psikis ketergantungan zat adiktif dan psikotropika, dan upaya pencegahan diri nanti agar kita terhindar dari penggunaan zat adiktif yang membahayakan kita. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan dampak dari penggunaan zat adiktif. Meskipun tadi ada beberapa yang diperbolehkan, tapi kita juga perlu tahu dampak-dampaknya ketika kita mengonsumsi zat adiktif ini. Yang jelas pada dasarnya penggunaan zat adiktif dan zat psikotropika ini akan menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap kondisi fisik, mental, dan kehidupan sosial bagi para penggunanya. Untuk itu, mari kita pahami masing-masing zat adiktif dan psikotropika ini. Jadi dampak penggunaannya khususnya terkait dengan ciri fisik dan nanti mental penggunanya pada bagian berikutnya. Yang pertama yang masih ingatkan dulu, yang diperbolehkan meskipun dalam ambang terbatas, yaitu rokok. Jadi rokok ini yang perlu Anda pahami mengandung tar. Sudah kita bahas sebelumnya, tar itu mengandung ratusan zat kimia sebetulnya di dalamnya. Tar nanti dapat menimbulkan kanker paru-paru. Tar dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru sehingga nanti menimbulkan batuk. Sehingga banyak para perokok itu punya penyakit batuk. Nikotin pada rokok, jadi selain tar, rokok ini mengandung nikotin, nanti dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, kanker bronkus, kanker paru-paru, dan sebagainya. Nikotin dengan dosis 60 mg saja nanti sudah dapat membawa kematian bila ditelan dan keluar lewat air susu ibu. Maka nanti wanita perokok berat, air susunya akan mengandung 0,5 mg nikotin, dan ini sangat tidak baik bagi ibu yang sedang menyusui. Wanita perokok berat nanti meningkat risiko terjadinya abortus, tahu ya, abortus, keguguran, lahir prematur, berat badan lahir rendah, gangguan pernapasan janin, cacat bawaan, dan janin yang kecil akibat kekurangan oksigen. Nikotin nanti mengakibatkan pada umumnya meningkatnya tekanan darah dan kontraksi pada usus, sehingga perokok berat mungkin sekali terkena penyakit jantung dan gangguan pada pembuluh darah pernapasan. Nikotin nanti merangsang susunan saraf, tetapi rangsangan sementara ini diikuti dengan kelesuan yang kemudian harus dipicu kembali dengan rokok berikutnya. Dengan kata lain, nikotin menyebabkan ketergantungan. Jadi setelah merokok, ingin merokok lagi. Kandungan di dalamnya diantaranya karbon monoksida CO yang berasal dari asap, pernah saya sampaikan, ini akan mengikat hemoglobin dalam sel darah, yang seharusnya hemoglobin ini mengikat oksigen. Gejala pertama bagi orang yang keracunan karbon monoksida adalah sakit kepala. Nanti disusul dengan kepusingan, gangguan penglihatan, mual, dan pingsan. Bahkan pada kadar yang tinggi akan langsung mengakibatkan pingsan dan kematian.
Asap rokok nanti menyebabkan pencemaran udara di sekitarnya, yaitu juga mencemari lingkungan, dan orang yang di dekat perokok, walaupun tidak menghisap rokok secara langsung, akan ikut terkena imbasnya, yaitu sebagai perokok pasif. Efek jangka panjang bagi perokok nanti menimbulkan batuk, efek jangka pendeknya menimbulkan batuk dan rasa tenang, negatif dan positif. Sedangkan jangka panjang menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Berikutnya adalah alkohol. Nanti efeknya adalah berkurangnya aktivitas di bagian pusat otak, sehingga menyebabkan peminum kehilangan rasa, mencegah, dan rasa menghalang, merasa bebas dari rasa tanggung jawab dan kegelisahan. Hal ini dapat juga menyebabkan pernafasan tiba-tiba terhenti, yang dapat menimbulkan kerusakan otak, dan bahkan nanti bisa menimbulkan kematian. Mabuk terjadi karena kebanyakan minum minuman alkohol, sehingga menyebabkan pengawasan atau atas pikiran dan badan itu terancam. Hal ini dapat merugikan orang lain, seperti kecelakaan lalu lintas, melakukan tindak kriminal, baik mencuri, merampok, menganiaya, memperkosa, bahkan membunuh. Pecandu alkohol nanti merasa hangover, istilahnya perasaan sakit esok paginya setelah minum terlalu banyak. Ini hanya dapat disembuhkan dengan minum lagi dan minum lagi sepanjang hari itu. Jadi kecanduannya bertambah-tambah. Menyebabkan penyakit jantung karena terjadi penimbunan lemak dalam pembuluh darah, arteri. Akibatnya aliran darah ke jantung terhambat dan kerja jantung menjadi lebih berat. Menyebabkan juga pembuluh darah pada kulit membesar sehingga darah yang hangat mengalir ke kulit dan menyebabkan tubuh terasa hangat. Sedangkan pada suhu rendah, suhu tubuh turun dengan cepat dan merasa kedinginan. Hati tidak dapat berfungsi dengan baik karena sel-sel hati akan bekerja lebih keras untuk menghilangkan racun pada alkohol. Makanya orang peminum ya berhati keras biasa efeknya. Ginjal tidak dapat menyerap cairan yang baik sehingga tubuh mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Jika sampai kekurangan cairan dalam jumlah banyak, dapat menyebabkan kematian. Juga nanti menyebabkan kanker lidah dan kerongkongan, terutama bagi pecandu alkohol dan rokok sekaligus. Jadi ya memang pada umumnya para pecandu alkohol itu juga perokok. Pada ibu hamil, alkohol dapat menghambat pembentukan saraf bayi sehingga bayi mengalami gangguan mental. Juga menyebabkan iritasi usus sehingga usus tidak dapat menyerap sari-sari makanan dengan baik dan menyebabkan tubuh menjadi kurus. Dampak yang kelihatan nanti dalam jangka pendek menimbulkan mabuk, jalan sempoyongan, dan kehilangan kesadaran. Sedangkan efek jangka panjang nanti kerusakan pada hati, pada getah lambung, pada sistem saraf, dan menyebabkan gangguan jantung, sehingga nanti meningkatkan risiko kanker. Sedangkan psikotropika, ini langsung saya jadikan satu, masing-masing misalnya ganja, ini penggunaannya menimbulkan dampak negatif, hilangnya konsentrasi, peningkatan denyut jantung, kehilangan keseimbangan dan koordinasi diri, rasa gelisah dan panik, depresi, kebingungan, serta halusinasi. Heroin bila disalahgunakan nanti sebagai narkotika untuk menimbulkan mimpi yang indah, akan menimbulkan dampak negatif. Jadi tujuannya biar mimpi indah. Seperti merusak kesehatan fisik, mental maupun moral. Usaha untuk menghentikan pemakainya dapat menimbulkan rasa sakit disertai kejang-kejang, kram di perut, disertai muntah-muntah, keluar ingus, mata berair, hilang nafsu makan, dan kehilangan cairan tubuh. Sehingga dapat menyebabkan kegilaan dan kematian. Ekstasi, ini sering kita dengar ya, penggunaannya nanti menimbulkan beberapa dampak negatif, diantaranya rasa haus berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil yang tidak terkendali, detak jantung tidak beraturan dan cepat, mual disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan. Sedangkan sabu-sabu, nanti penggunaannya menimbulkan dampak diantaranya penurunan berat badan berlebihan, impotensi, sariawan yang parah,
halusinasi, kerusakan hati dan ginjal, kerusakan jantung, stroke, dan diakhiri nanti dengan kematian. Kafein, kalau ini yang rendah yang sudah kita bahas sebelumnya, bisa digunakan dalam dosis tinggi bersifat racun. Jadi kalau terlalu banyak ya bersifat racun juga. Kokain yang diperoleh dari daun koka, jika dipakai dalam dosis kecil dapat menimbulkan perasaan lega dan menambah kesegaran. Hal ini lalu mengakibatkan keinginan untuk pemakaian terus-menerus, sehingga menimbulkan kecanduan. Jika digunakan sebagai obat luar, berbahaya bagi susunan saraf. LSD menimbulkan gejala halusinogen, yaitu mengembangkan daya lamun dan daya khayal. Jadi kalau orang ingin berkhayal, berhalusinasi, itu LSD biasanya. Barbiturat, ekonol maupun fenobarbital ataupun lumina, nanti menyebabkan tidur, dapat menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Jadi kebanyakan orang yang sulit tidur mengkonsumsi ini. Dampak penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein, jadi dari tadi kita kelompokkan lagi. Efek jangka pendek nanti menghilangkan rasa nyeri, mengurangi ketegangan, menimbulkan rasa nyaman, menimbulkan perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Tetapi efek jangka panjang ini menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, impotensi, overdosis, ketergantungan, hingga nanti menyebabkan tertular HIV ataupun AIDS jika penggunanya menggunakan jarum suntik. Biasanya para pengguna kan saling memberikan, saya dan dengan yang lain gitu, karena menggunakan satu jarum suntik nanti mengakibatkan tertularnya HIV ataupun AIDS. Sedangkan penggunaan ganja nanti dalam jangka pendek berdampak menimbulkan rasa cemas, halusinasi, rasa gembira, serta menyebabkan perubahan perasaan, seseorang banyak bicara, kemudian seorang bisa tertawa terbahak-bahak, meningkatkan denyut jantung, mata kelihatan merah, mulut dan tenggorokan itu terasa kering. Sedangkan jangka panjang nanti akan menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar berkurang drastis, penyakit radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, serta gangguan sistem peredaran darah. Dampak penggunaan kokain nanti jangka panjang, ini jangka pendek ya, meningkatkan kepercayaan diri, menjadi banyak bicara, rasa lelah hilang, kurang tidur, berhalusinasi. Ini yang jangka pendek ya. Sedangkan jangka panjangnya, kekurangan gizi menyebabkan anemia, kerusakan pada hidung, dan menyebabkan gangguan mental dan kejiwaan. Dampak penggunaan ekstasi, MDMA, dan sabu, metamfetamin, ini juga keliru lagi, mestinya yang ada jangka pendek, tidak ada rasa mengantuk, perasaan gembira, rasa nyaman, kepercayaan diri meningkat, menimbulkan rasa tidak enak, nafsu makan berkurang, jantung berdebar, serta tekanan darah meningkat. Sedangkan jangka panjang, nanti kekurangan gizi, jadi kurus, menyebabkan gangguan kejiwaan, pecah pembuluh darah otak yang menyebabkan stroke, gagal jantung, dan kematian. Dampak penggunaan inhalan siang, nanti jangka pendek kekurangan oksigen menyebabkan halusinasi dan menimbulkan ilusi. Sedangkan jangka panjang menyebabkan kerusakan paru-paru, penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit ginjal, serta kematian yang mendadak. Setelah yang terakhir dampak yang kita lihat adalah penggunaan nipam atau nitrazepam pada dosis tertentu menimbulkan rasa tenang, otot-otot mengendur. Tapi dalam dosis tinggi nanti menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Apalagi kalau dosisnya sangat tinggi, nanti akan menghambat pernapasan dan menyebabkan koma hingga kematian. Kemudian itu tadi dampaknya. Sekarang apa ciri-ciri fisiknya bagi para pengonsumsi ketergantungan zat adiktif dan psikotropika ini? Ciri fisik dan kisahnya kita cukup melihat itu kalau mereka para pengguna itu sudah kelihatan sekali, meskipun ini hanya secara kasat mata begitu ya. Jadi kita tidak boleh menjudge itu mesti begini, enggak. Tapi orang yang begini, yang ketergantungan pada umumnya akan menunjukkan ciri-ciri ini. Jadi jangan dibalik, orang yang ciri-ciri ini pengguna bukan.
Tapi orang pengguna pada umumnya memiliki ciri-ciri yang saya sampaikan ini. Jadi pada dasarnya pengguna zat aktif dan zat psikotropika akan menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap kondisi fisik, mental, dan kehidupan sosialnya dari para penggunanya. Jadi tidak hanya kondisi fisik dan mental, sebenarnya juga kehidupan sosialnya aja sudah akan berubah nanti, kelihatan. Di antara beberapa ciri fisik dan psikis para penggunanya, di antaranya para perokok. Ini kan Anda sering jumpai, nanti Anda mati, memiliki keinginan untuk sebentar-bentar merokok. Setelah merokok, ingin merokok lagi. Gitu. Dan bahkan kalau sudah perokok berat, dia rela memisahkan diri dan mencari tempat lain untuk dapat merokok. Jadi supaya misalnya di tempat itu dilarang atau tidak enak dengan teman karena mengganggu dan sebagainya, dia rela memisahkan diri. Meskipun pada saat itu terjadi suatu acara yang mungkin lumayan penting, tapi rela untuk meninggalkan itu. Alkoholik nanti tidak dapat berhenti untuk tidak minum minuman beralkohol. Artinya juga ketagihan sama, setelah minum nanti juga ingin minum lagi. Perasaan sakit pada pagi hari, apalagi yang ini, kalau malamnya minum, kemudian pagi hari itu masih merasakan sakit dan atau yang kita sebut dengan hangover, nanti dan dia ingin minum lagi begitu. Jadi namanya ketagihan ya seperti itu. Sedangkan pengguna psikotropika ini yang harus kita cermati dan Anda harus hindari. Jadi jika tidak segera mendapatkan pasokan gitu, dan dapatkan apa yang ingin dia konsumsi, akan merasakan sakit yang amat gitu. Padahal nggak diapa-apakan, tapi merasakan sangat sakit gitu. Dengan gejala-gejala yang disebut dengan withdrawal, yaitu berupa kram perut, diare, berkeringat dingin, menggigil, gemetaran, merintih-rintih, dan sakit kepala berkepanjangan gitu. Dia sering berpenampilan kumal, malas mandi, dan acak-acakan. Jangan sampai Anda kelihatan seperti ini, kemudian dikira pengguna psikotropika begitu ya. Pecandu, kekurangan gizi, karena obat-obatan ini mengurangi nafsu makan. Jika menghentikan penggunaan zat psikotropika, maka akan merasa demam, menggigil, mata berair, hidung meler, sendi-sendi tulang, seluruh badan merasa sakit, dan tidak bisa tidur atau gelisah. Sering juga adanya perubahan tingkah laku yang tiba-tiba, suka marah, yang tidak terkendali, suka membangkang, dan tidak disiplin. Mulai berani melakukan kejahatan untuk mendapatkan dana, untuk membeli barang, jadi karena pasokan yang belum ada tadi. Selalu menggunakan kacamata gelap untuk menyembunyikan matanya yang merah dan bengkak. Suka mengasingkan diri, sering bengong dan berhalusinasi, sering menipu, nafsu makan tidak menentu sehingga berat badan turun drastis. Dan juga mengenakan pakaian sembarangan dan suka yang berlengan panjang untuk menutup bekas suntikan di lengan. Tapi sekali lagi, ini ciri fisik dan pada umumnya pengguna adalah seperti ini. Jangan terbalik orang-orang yang memilih ciri ini kemudian Anda judge bahwa dia menggunakan. Ya. Kemudian bagaimana upaya kita supaya nanti kita terhindar, ini yang sangat penting yang kita pahami sekarang dan benar-benar Anda perhatikan, bisa Anda lakukan ini. Dan harus Anda lakukan supaya Anda terhindar dengan penggunaan zat-zat aktif, khususnya yang merugikan kita semua, dan nanti juga merugikan orang lain juga. Di antaranya yang pertama dan utama, ini tentu kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan iman dan takwa, mental menjadi kuat dan sehat. Tidak mudah tergoda dan mencoba apapun yang diharamkan oleh agama. Kalau namanya haram, sedikit pun juga haram, coba-coba juga haram. Itu penting prinsip bagi kita. Nanti berhati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman, bukan berarti kita menjauhkan diri, tidak, karena saat ini kita harus selalu berkolaborasi. Jadi kalau kita bergaul, kita harus tahu dan istilahnya kalau bahasa kita adalah kita kumpul ora mau cedak ora senggolan. Ada di situ, tetapi kita bukan bagian dari itu. Itu yang penting. Jadi kita akhirnya tetap bisa berada di mana saja, meskipun kita bukan dia, kita bukan kelompok dia, kita berada di situ tapi bukan kelompok dari teman-teman itu. Jangan mudah terpengaruh, kita harus kuat dalam prinsip. Kalau itu haram ya haram, kita tolak ya kita tolak. Jangan coba-coba mencicipi atau mencoba. Biasanya kalau kita dengan teman akrab, biasanya coba-cobalah begitu. Nah ini harus berani untuk berkata tidak, untuk menolak segala sesuatu yang tidak benar.
Itu prinsip yang sangat kuat yang harus kita pegang. Bukan hanya demi teman kita sedikit mencoba. Itu sudah bukan lagi prinsip gitu. Kalau ada teman mengajak sesuatu yang tidak baik, yang harus kita hindari. Kita tidak menghindari pertemanannya, perkawanannya, tapi apa yang dia lakukan kalau bisa kita memberitahu, kalau tidak kita minimal kita tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Kita tetap kumpul, tetapi tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Itu yang sangat penting dalam berprinsip, dalam berteman, gitu, dalam berkumpul, berkomunitas. Biasakan berkomunikasi dan menjalin hubungan yang harmonis, khususnya dengan seluruh anggota keluarga. Bagaimanapun kita itu ada masalah apapun, pasti itu kembali ke keluarga. Maka jangan sekali-kali Anda itu menyakiti, membuat masalah di keluarga Anda. Kalau ada sesuatu, bicarakan. Gitu. Seberat apapun nanti permasalahan kita di luar, pasti itu nanti kita kembali ke keluarga. Baik hanya sekedar curhat, minta bantuan, dan sebagainya untuk perlindungan, dan sebagainya itu nanti kita mesti ke keluarga. Dan kita cobalah untuk selalu ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Kita dengan menyibukkan sesuatu yang positif, kita akan terhindar pada hal yang negatif. Apalagi kita mendapatkan pengetahuan pada kegiatan-kegiatan yang positif itu, apalagi kalau malah justru kita bisa berprestasi dengan kegiatan-kegiatan positif kita. Buatlah tulisan untuk menghindari penggunaan zat adiktif dan psikotropika, sekaligus sebagai pengingat diri bahwa kita membuat tulisan bagaimana bahayanya dan sebagainya, itu sama saja dengan mengingatkan diri kita dan selalu kita apa yang terjadi. Kemudian ikutlah mengawasi penggunaan zat aktif dan zat psikotropika di lingkungan kita. Minimal kita bisa mengingatkan, menyampaikan ke orang lain. Nah, yang perlu kita juga sadari bahwa tidak semua zat aktif tadi berbahaya bagi tubuh, namun perlu dipahami bahwa sesuatu yang menyebabkan kecanduan tidak berakhir baik untuk tubuh. Pasti ada efeknya, dan efeknya tadi sudah saya sampaikan dampaknya bagaimana, ciri fisiknya bagaimana, itu yang juga harus kita sadari sejak awal supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Sesuatu yang dikonsumsi secara wajar dan sesuai dengan aturan tidak akan merugikan. Bahkan termasuk tadi kalau itu memang digunakan untuk bidang kesehatan, untuk hal yang positif, ya diperbolehkan. Tapi jika dilakukan secara paksa dengan menambahkan dosis dan dikonsumsi secara terus-menerus, dapat merugikan tubuh kita sendiri. Sebagai contoh, jika kita suka mengkonsumsi kopi secara berlebihan, sebaiknya segera kurangi. Jadi kan nggak apa-apa kelihatannya kita minum kopi, kita minum teh, itu kan biasa. Tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Karena mengkonsumsi kopi secara berlebihan, terlebih ditambahkan gula yang mengandung glukosa, nanti dapat menimbulkan berbagai obesitas dan diabetes mellitus. Salah satu itu yang lakukan, namun sebelumnya akan saya sampaikan ayat yang mungkin bisa menambah kekuatan kita untuk menghindari hal-hal yang negatif, khususnya yang rusak bagi tubuh kita. Di antaranya yang pertama surat Al-A'raf ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ya, artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Kita harus pandai-pandai memilih dan kita harus berani untuk menghilangkan atau menolak segala sesuatu yang buruk. Dari Quran surat Al-A'raf ayat 157. Ini hanya sebagian saya nukil ayatnya ya. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 195, di antaranya di akhir ayat itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Jadi kita tidak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi sampai dikonotasikan bunuh diri. Dan kalau bunuh diri itu nanti adalah sebagai penghuni neraka. Banyak nanti hadis-hadis yang menyebutkan itu. Al-Quran juga sebenarnya ada, saya hanya menyampaikan dua ini saja. Di antaranya ada lagi surat An-Nisa, itu juga ada yang kita tidak boleh prinsipnya itu membahayakan dan merusak diri kita sendiri. Apalagi hadis sangat banyak nanti. Hanya satu saja saya sampaikan yaitu la dzarara wala dirara. Tidak boleh melakukan kemudorotan ataupun bahaya bagi diri kita
dan tidak boleh memberikan dampak kemudaratan ataupun bahaya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Ibnu Majah. Beberapa hadis masih cukup banyak dan mungkin nanti kita bisa meningkatkan atau memahamkan diri kita khususnya didasari dengan nilai-nilai agama ini sehingga kita semoga terhindar dari zat-zat adiktif dan psikotropika yang membahayakan diri kita yang justru akan sangat berbahaya. Jadi seperti hadis yang terakhir ini kita tidak boleh melakukan kemudaratan, artinya membahayakan diri kita. Dan kita juga tidak boleh memberikan kemudaratan, yaitu memberikan bahaya bagi orang lain. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu yang ada, yang saya sampaikan ini, sehingga kita bisa terhindar dari bahayanya zat adiktif dan psikotropika, dan kita bisa lebih sejahtera, lebih bahagia baik dunia maupun akhirat. Kurang lebihnya saya maaf, marilah kita akhiri bersama dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.